ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai pelaporan dan tindak lanjut hasil audit. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Florenti Warang. Saya Priscilia Febiola Nayuan, NIM 18061104 Perkenalkan, nama saya Claudia Johanis, NIM 18061104 Saya Stella Viviana Tukunan. Berikut pemaparan materi dari kami. Sebelum kita masuk dalam materi mengenai pelaporan dan tindak lanjut hasil audit, yang di dalamnya juga membahas mengenai laporan audit, sebaiknya kita harus mengetahui apa itu laporan audit. Nah, laporan audit adalah hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Penyusunan laporan audit harus berdasarkan 4 standar pelaporan yang ada dalam Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. Laporan audit juga merupakan dasar dalam membuat surat opini audit, rekomendasi, dan membuat keputusan audit. Adapun peranan dari audit. Peranan utama dari laporan audit adalah: yang pertama, laporan audit adalah jalan utama bagi institusi audit untuk memahami informasi tentang proses audit. Yang kedua, laporan audit adalah dasar dalam pembuatan surat opini audit dan keputusan audit. Dan yang ketiga, laporan audit adalah dasar yang penting untuk mengumpulkan dan mengolah informasi audit. Selain peranan laporan audit, ada juga fungsi dari laporan audit. Menurut modul manajemen audit BPK RI, laporan audit berfungsi untuk: yang pertama, mengkomunikasikan hasil audit kepada pejabat pemerintah yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, membuat hasil audit terhindar dari kesalahpahaman. Yang ketiga, membuat hasil audit sebagai bahan untuk tindakan perbaikan oleh instansi terkait. Dan yang keempat, yaitu memudahkan tindak lanjut untuk menentukan apakah tindakan perbaikan yang semestinya telah dilakukan. Selanjutnya, syarat-syarat laporan audit. Pada setiap akhir pelaksanaan audit, auditor harus menyiapkan konsep laporan audit. Isi konsep laporan audit tersebut harus mudah dimengerti dan bebas dari penafsiran ganda, serta memenuhi standar pelaporan. Syarat-syarat di dalam laporan audit yaitu: yang pertama, lengkap, di mana laporan harus memuat semua informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan audit, meningkatkan pemahaman yang benar dan memadai atas hal yang dilaporkan, dan memenuhi persyaratan isi laporan. Kemudian yang kedua, yaitu akurat, di mana laporan harus menyajikan bukti yang benar dan menggambarkan temuan dengan tepat. Satu ketidakakuratan dalam laporan dapat menimbulkan keraguan atas validitas seluruh laporan dan dapat mengalihkan perhatian pembaca dari substansi laporan tersebut. Yang ketiga yaitu objektif, di mana laporan harus disajikan secara seimbang dalam isi dan nada. Ini berarti auditor harus menyajikan hasil audit secara netral dan menghindari kecenderungan melebih-lebihkan atau terlalu menekankan kinerja yang kurang. Dan nada laporan harus mendorong pengambil keputusan untuk bertindak atas dasar temuan dan rekomendasi dari auditor. Yang keempat yaitu meyakinkan, di mana laporan audit harus menjawab tujuan audit, temuan disajikan secara persuasif dan kesimpulan, serta rekomendasi disusun secara logis berdasarkan fakta yang disajikan. Yang kelima yaitu jelas, di mana laporan audit harus mudah dibaca dan dipahami. Laporan harus ditulis dengan bahasa yang jelas dan sesederhana mungkin sepanjang hal ini dimungkinkan. Dan yang keenam yaitu ringkas, di mana laporan audit harus disajikan secara ringkas
tidak lebih panjang dari yang diperlukan untuk mendukung pesan. Jika terlalu rinci, dapat menurunkan kualitas laporan, bahkan dapat menyembunyikan pesan yang sesungguhnya dan mengurangi minat dari pembaca. Laporan audit umumnya terdiri dari judul, tujuan laporan, bagian utama, tanda tangan dari ketua tim audit, dan tanggal laporan. Laporan audit berisi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan atas tugas audit. Laporan audit harus menjelaskan tugas audit yang berhubungan, termasuk dasar pelaksanaan audit, nama audit, ruang lingkup audit, pekerjaan yang dilakukan, pendekatan audit dan waktu pelaksanaan audit, termasuk juga informasi mengenai pelacakan kembali dan hal-hal yang penting, serta kerjasama dan bantuan yang diberikan oleh auditan. Yang kedua, informasi dasar mengenai auditan. Informasi dasar mengenai auditan ini mencakup karakteristik usaha auditan terakhir, sistem manajemen, luas usaha dan skala operasi, afiliasi keuangan atau perjanjian manajemen, dan pengawasan terhadap aktiva negara, serta posisi belanja dan pendapatan. Yang ketiga, informasi dasar tentang audit dan evaluasi secara keseluruhan. Informasi dasar tentang audit dan evaluasi keseluruhan mencakup item belanja dan pendapatan yang telah diaudit, standar audit yang digunakan, prosedur audit, pendekatan audit yang utama, evaluasi atas sistem pengendalian intern, serta evaluasi atas kewajaran, ketaatan, dan kinerja dari auditan. Yang keempat yaitu temuan audit. Terdapat dua jenis temuan audit, yaitu yang pertama, temuan yang mengacu pada undang-undang yang harus ditaati oleh organisasi audit, dan yang kedua, temuan atas tidak dilaksanakannya praktik yang sesuai dengan peraturan. Dan yang kelima yaitu opini audit dan rekomendasi. Laporan audit harus menyajikan opini dan rekomendasi atas temuan audit. Opini harus diberikan tentang sanksi atas pelanggaran peraturan keuangan dan ekonomi serta peraturan audit, sedangkan rekomendasi harus dibuat berkaitan dengan praktik yang tidak tepat dan tidak diterima umum. Bentuk laporan auditing yang paling umum adalah laporan auditing dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Lebih dari 90% laporan auditing menggunakan bentuk ini. Laporan auditing dengan standar wajar tanpa pengecualian digunakan bila kondisi berikut ini. Yang pertama, semua laporan keuangan yaitu neraca, laporan laba rugi, perhitungan laba ditahan, dan laporan arus kas sudah tercakup di dalam laporan keuangan. Yang kedua, ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam penugasan. Yang ketiga, bahan bukti yang cukup telah dikumpulkan dan auditor tersebut telah melaksanakan penugasan. Yang keempat, laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Yang kelima, tidak terdapat situasi yang memerlukan penambahan paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan. Kemudian bagian-bagian dari laporan audit standar, yaitu yang pertama judul laporan. Standar auditing mengharuskan pemberian judul pada laporan dan judul itu harus memuat kata independen. Yang kedua, alamat yang dituju laporan auditing. Laporan ini biasanya ditujukan kepada perusahaan yang bersangkutan, pemegang saham, atau dewan direksinya. Yang ketiga, paragraf pendahuluan. Paragraf pertama dari laporan ini ditujukan untuk 3 hal. Yang pertama, paragraf ini merupakan pernyataan sederhana bahwa kantor akuntan publik bersangkutan telah melaksanakan suatu audit. Yang kedua, paragraf ini mencantumkan laporan keuangan yang diperiksa
tanggal neraca, dan periode-periode akuntansi untuk laporan rugi laba dan laporan arus kas. Dan yang ketiga, paragraf pendahuluan yang menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen dan bahwa tanggung jawab auditor adalah sebatas pada pendapat atas laporan yang diperiksa. Dan bagian yang keempat yaitu paragraf ruang lingkup. Paragraf ruang lingkup adalah pernyataan faktual mengenai apa yang dilakukan auditor di dalam auditing. Paragraf ini terlebih dahulu menyatakan bahwa auditor bersangkutan mengikuti standar auditing yang berlaku. Selanjutnya, kita masuk pada laporan audit keuangan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, audit atas laporan keuangan adalah satu jenis audit keuangan. Audit keuangan atau audit laporan keuangan merupakan penilaian atau evaluasi atas suatu entitas sehingga menghasilkan pendapat atau opini yang independen dari pihak ketiga tentang laporan keuangan yang akurat, lengkap, relevan, wajar, dan pastinya sesuai dengan prinsip akuntansi dan aturan yang berlaku. Tujuan audit atas laporan keuangan antara lain adalah untuk menginformasikan kepada organisasi audit dan atau pimpinan auditan tentang opini atau pernyataan pendapat auditor, apakah laporan keuangan yang disajikan oleh auditan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya, Government Auditing Standard 2003 Revision mengemukakan standar pelaporan audit kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Auditor harus membuat laporan audit untuk dapat mengkomunikasikan setiap hasil audit. B. Laporan audit harus mencakup tujuan, lingkup, dan metodologi audit, hasil audit termasuk temuan audit, simpulan, dan rekomendasi yang tepat. C. Laporan audit harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, serta jelas dan ringkas sepanjang hal ini dimungkinkan. D. Laporan audit diserahkan oleh organisasi audit kepada yang pertama, pejabat yang berwenang dalam auditan. Kedua, pejabat yang berwenang dalam organisasi. Ketiga, pejabat lain yang berwenang atau yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit. Dan yang keempat, pihak lain yang diberi wewenang oleh auditan untuk menerima laporan tersebut. Berikut beberapa fungsi audit, yaitu A. Memastikan kelengkapan laporan keuangan. B. Memastikan ketetapan. C. Meyakinkan eksistensi. D. Menyajikan penilaian. E. Menyajikan klasifikasi. F. Melakukan pemisahan batas. Dan G. Menyajikan pengungkapan. Selanjutnya, tahap audit laporan keuangan. Seperti pada pembahasan pengertian audit, auditor akan melakukan kegiatan audit yang sesuai dengan tahapan audit laporan keuangan secara tersistematis. Sehingga dalam melakukan audit perlu melakukan beberapa tahap audit laporan keuangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kesepakatan kerja sesama auditor. Yang kedua, buat perencanaan proses audit. Dan yang terakhir, melaksanakan pengujian audit. Laporan audit kinerja. Audit kinerja adalah audit yang dilakukan untuk mengetahui apakah suatu organisasi publik telah melaksanakan anggaran belanjanya secara bijaksana. Dengan kata lain, audit kinerja dilakukan untuk melihat apakah hasil yang didapat sebanding dengan uang yang dibelanjakan oleh suatu organisasi publik. Karakteristik laporan audit kinerja yang baik yaitu tepat waktu,
lengkap, akurat, objektif, jelas, dan ringkas. Pelaporan audit kinerja sebagai suatu proses. Pelaporan audit kinerja dapat dipandang sebagai suatu proses yang berkelanjutan. Proses pelaporan dapat dilalui dalam yang pertama, lembar diskusi. Lembar diskusi memuat penyimpanan yang ditemukan oleh auditor yang perlu dimintakan penjelasan dari pejabat yang bertanggung jawab atas kegiatan yang sedang diaudit. Yang kedua, observasi audit. Berdasarkan hasil diskusi dengan pejabat yang bertanggung jawab, auditor harus melakukan observasi audit guna meyakinkan kebenaran informasi yang disampaikan oleh entitas. Dan yang terakhir, draft laporan audit kinerja. Berdasarkan hasil observasi, auditor menyusun draft laporan audit kinerja. Materi selanjutnya yaitu persiapan, penelaahan, dan penyelesaian laporan audit. Tim audit bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan audit. Dalam menyusun laporan audit, tim audit harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi persyaratan-persyaratan dasar. Laporan tersebut dibahas bersama-sama oleh institusi audit dan tim audit. Ini merupakan prosedur dalam penyiapan laporan audit, terdiri dari langkah-langkah berikut, yaitu A. Menelaah, mengatur, dan mengelompokkan kertas kerja. Kertas kerja adalah catatan historis dari proses audit dan merupakan dasar langsung dalam penyiapan laporan audit. Karena informasi dan masalah yang disajikan dalam kertas kerja masih dalam bentuk yang terpisah-pisah, perlu penelaahan kembali untuk mengambil informasi yang berguna dari bukti audit atau data yang ada dalam kertas kerja. Informasi-informasi yang dipilih kemudian ditelaah, diatur, dan dikelompokkan menurut karakteristik dari isu atau masalah tersebut. B. Membuat outline dan membuat draft laporan audit. Yang dilaporkan telah diatur isinya dengan baik. Outline dari laporan audit dapat disusun. Untuk memastikan kualitas laporan audit, outline yang diajukan harus dibahas oleh seluruh anggota tim audit sebelum penyelesaian. C. Meminta pendapat dari auditan dan merevisi serta menyelesaikan exposure draft. Sebelum diserahkan kepada institusi audit, exposure draft dikirim terlebih dahulu kepada auditan untuk meminta tanggapan mereka. Auditan harus mengirim tanggapan mereka dalam bentuk tulis kepada tim audit atau institusi audit paling lambat 10 hari setelah mereka menerima exposure draft tersebut. Selanjutnya, persyaratan dasar dalam membuat draft laporan audit. Berikut ini beberapa hal yang menjadi persyaratan dasar dalam membuat draft laporan audit, yaitu A. Bukti audit yang cukup dan penentuan karakteristik temuan audit dengan tepat. Laporan audit harus dibuat sehingga tersusun dan disahkan oleh fakta-fakta, bukti audit, dan peraturan yang menyatakan benar atau salah yang sesuai dengan kebijakan hukum dan peraturan negara. Bukti audit yang digunakan dalam laporan harus cukup dan mampu untuk mendukung opini audit.
Fakta-fakta penting dinyatakan dengan jelas, serta penggunaan data yang dapat dipercaya. Semua fakta dalam laporan audit harus jelas, dan data yang digunakan dalam laporan audit harus tepat dan dapat diandalkan. Laporan audit harus dengan jelas mengungkapkan penyebab dan dampak dari hal-hal penting yang sedang dibahas. Selanjutnya, C. Cakupan yang lengkap dan pengungkapan prioritas. Proses evaluasi dan pemberian opini dalam laporan audit dilakukan atas kebenaran, ketaatan, dan efektivitas kinerja dari auditan untuk suatu periode tertentu. Laporan audit harus memiliki cakupan yang lengkap atas semua hal-hal di atas supaya dapat menggambarkan temuan audit dengan lengkap dan tepat. Pengaturan tampilan yang jelas dan struktur yang memadai. Bagian isi dari laporan audit harus secara sistematis dikategorikan dan ditata dengan baik dengan penyusunan pemaparan ide yang baik dan jelas. Yang karakteristiknya sama dalam satu bagian. Hal-hal yang tidak relevan sebaiknya tidak dimasukkan dalam bagian laporan untuk menghindari penyajian ganda. E. Penyajian yang akurat dan penggunaan kata yang efektif. Laporan audit harus disajikan dengan akurat dan menggunakan bahasa yang sederhana serta mudah dimengerti. Selanjutnya, laporan audit yang diserahkan oleh tim audit harus ditelaah dan diselesaikan oleh institusi audit yang membawahi. Berikut umumnya diputuskan dalam proses penelaahan dan penyelesaian, yaitu A. Apakah fakta-fakta yang penting dalam bagian-bagian yang diaudit sudah jelas? B. Apakah bukti audit telah cukup? C. Apakah opini atas evaluasi audit dan kesimpulan audit? D. Apakah penentuan karakteristik temuan audit dan syarat untuk memberikan sanksi dan denda sudah memadai dan sesuai dengan hukum yang berlaku? Dan yang terakhir, apakah tanggapan auditan atas laporan audit dan hasil telaah selanjutnya sudah benar? Surat opini auditor. Surat opini audit adalah dokumen tertulis yang menyajikan evaluasi atas item-item dalam audit, opini audit, dan rekomendasi atau surat yang pernyataan penilaian kantor akuntan terhadap kewajaran, akurasi, dan keabsahan informasi keuangan perusahaan. Dari surat opini audit adalah sebagai berikut. Surat opini audit adalah alat yang digunakan institusi audit untuk menelan item-item audit, menyatakan opini audit. Yang kedua, surat opini audit adalah dasar bagian auditan untuk memperbaiki praktek-praktek yang tidak sesuai dengan praktek umum. Dan yang ketiga, surat opini audit memberikan referensi kepada institusi audit untuk meningkatkan kinerja mereka. Di sini ada isi utama dari surat opini audit dan sebagai berikut. Yang pertama, dasar penugasan ruang lingkup audit, pendekatan dan waktu pelaksanaan audit, evaluasi audit, dan yang ketiga, temuan audit dan opini untuk perbaikan. Yang keempat, rekomendasi kepada manajemen. Persiapan SOA umumnya dilakukan berdasarkan prosedur-prosedur sebagai berikut. Yang pertama, mengklarifikasikan temuan audit. Yang kedua, memberikan opini audit. Yang ketiga, membuat draft surat opini audit. Yang keempat, menelan dan menyelesaikan surat opini audit. Keputusan audit dan tindak lanjut. Keputusan audit adalah dokumen hukum untuk institusi
audit untuk memberikan hukuman atas tindak auditan berkaitan dengan pendapatan dan belanja yang tidak sesuai dengan peraturan. Peran keputusan audit adalah sebagai berikut. Yang pertama, keputusan audit adalah alat bagian institusi audit. Kedua, keputusan audit adalah yang mengharuskan auditan untuk memperbaiki praktik-praktik yang tidak diterima umum. Dan yang ketiga, keputusan audit adalah alat untuk memberikan hukuman dan membuat auditan untuk tidak lagi melakukan praktek-praktek yang tidak berlaku umum. Keputusan audit terdiri dari judul alamat yang dituju, bagian isi, tanda tangan pengambilan keputusan, dan tanggal pembuatan keputusan. Bagian isi terdiri atas pertama dasar penugasan, kedua pendekatan audit lapangan, dan ketiga tindak dalam pendapatan dan belanja yang tidak melanggar peraturan perundangan dalam keuangan negara, dan yang keempat menentukan karakteristik, dan yang kelima persyaratan dan batas waktu untuk melaksanakan putusan audit, dan yang terakhir batas waktu permintaan audit review. Di sini prosedur untuk menyusun keputusan audit terdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan item, yang kedua menentukan karakteristik, dan yang ketiga membuat keputusan tentang pemberian sanksi dan hukuman. Selanjutnya, tujuan dan tindak lanjut audit adalah untuk memastikan bahwa saran atau rekomendasi auditor yang tidak dimuat dalam laporan hasil audit yang telah dilaksanakan secara memadai. Dan yang kedua, mengetahui perkembangan yang tidak lanjut secara rekomendasi dalam laporan audit lalu yang belum selesai. Dan yang ketiga, monitor koreksi yang sudah dilakukan manajemen. Dan yang terakhir, memastikan bahwa temuan peroleh dalam audit sebelumnya tidak dijumpai lagi dalam audit yang sedang dilaksanakan.